Bukannya polisinya cuma datengin kamu doang ya? Ya karena polisi itu tahu aku datang ke villa itu bersama laki-laki. Halo, Mas? Mas? Kok langsung dimatiin sih? Sial! Kenapa jadi kacau semuanya? Kenapa aku ngerasa Mas Marcel tadi panik ya? Pas aku bilang harus ke Polsek Sukabumi. Kami sedang mencari pelaku penembakan. Penembakan? Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Soalnya malam itu kan dia bawa pistol. Sebaiknya aku nggak usah ngomong ke polisi kalau aku lihat Mas Marcel bawa pistol. Aku nggak mau cari masalah. Apalagi aku lagi hamil anaknya Mas Marcel. Apakah malam itu Anda mendengar suara tembakan di antara pukul 20.30 sampai 21.30? Enggak, Pak. Saya nggak dengar. Emangnya siapa yang ditembak? Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Dari hasil penyelidikan kami, malam itu Anda tidak datang sendiri. Iya, Pak. Saya sama kerabat saya. Aromanya enak banget baunya. Jadi ngiler gue. Ngapain gue senyum? Enggak, Biru. Lo nggak boleh tak pengaruh. Tahan, Biru. Dari aromanya sih kelihatan banget nih orang jago masak. Kayak mama dong. Enggak dong. Enggak mirip sama sekali. Mas, soto ayamnya udah jadi. Amira bikin 2. Buat Amira sama Mas Biru. Makan yuk? Nggak mau. Gua nggak lapar. Ya, terus gimana dong Mas? Ini soto ayamnya enak tahu. Dagingnya empuk, bihunnya enak. Apalagi Mas, kuah sama sambelnya. Enak banget, kamu harus cobain nih, mumpung lagi panas nih. Yuk. Tahan, Biru, tahan. Jangan dengerin tuh perempuan ngomong. Nggak usah dijawab juga. Ya udah. Amira makan ya, Mas. Wow, enak sekali loh ini. Enak. Aduh, mana aromanya wangi banget lagi. Jadi lapar kan gue. Nggak boleh. Gue nggak boleh kalah. Gue harus bisa menahan diri. Entar yang ada, kalau gue cicipin makanannya, kesenangan tuh cewek batu. Enak banget, Mas. Mas Biru pasti udah pengen banget nih makan masakan aku. Dari tadi dia ngelirik ke sini terus.
Aduh, kok tiba-tiba perutnya mules ya? Apa aku ke kamar mandi dulu aja kali ya? Tapi gimana nih ya? Sayang banget soto yang satunya nggak ada yang makan. Apa aku buang aja ya? Jangan deh, nanti aja. Taruh di sini aja dulu, aku ke kamar mandi. Aduh. Itu cewek batu udah masuk kamar mandi. Yang lama deh tuh mulesnya. Aduh, bener-bener deh cewek. Lagian masaknya di sini sih. Gimana nggak aromanya satu ruangan? Mana enak lagi kelihatannya. Aduh, jadi lapar gue. Itu cewek batu pasti lama di kamar mandi. Tuh kan, Mas Biru pasti ngiler sama masakan aku. Walaupun Mas Biru hilang ingatan, tapi naluri keponya itu tetap mendarah daging. Pasti Mas Biru penasaran deh sama rasa soto buatan aku. Ini ramanya sih enak banget ini pasti. Udah kelihatan banget. Hey, cewek batu. Lo lama nggak di kamar mandi? Masih nih Mas. Kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa. Lamain aja. Males gue lihat lu di sini. Kalau misal gue cicipin dikit, nggak bakal ketahuan kali ya. Dasar Mas Biru, lain di mulut, lain di hati. Gila, beneran enak sotonya. Mirip banget sama buatan mama. Katanya nggak mau makan. Itu dimakan juga, Mas. Gue cuman kasihan sama lo. Ya, lo udah masak seperti ini dan lo mau buang. Terus lo mau buang makanan-makanan nih. Nyokap gue selalu bilang, nggak boleh buang-buang makanan. Nggak bagus. Lagian ya, masakan lo ini dari aromanya aja enak
nggak enak. Sama sekali nggak enak. Udahlah mas, kau mending ngaku aja. Soto buatan Amira itu enak kan? Enggak. Ngiler kan kamu? Enggak, sama sekali enggak. Ah, masa sih? Dan tolong jangan pernah masak lagi di ruangan gue. Karena baunya bisa satu ruangan. Tapi baunya enak kan? Enggak. Enggak, baunya bikin gue nggak bisa tidur. Ah, sudah. Sini Amira bantu mas. Aduh, kok deg-degan lagi gue? Ini ada yang salah nih sama jantung gue. Enggak usah. Lepasin. Gue bisa sendiri. Enggak usah. Ya. Beneran? Iya, udah mendingan lu pulang aja. Gue gak butuh jagain. Banyak suster kok. Waduh, mana belum minum lagi gue. Mas, Amira seneng deh Mas Biru makan masakan Amira. Makasih ya. Nyesel deh gue makan jadi GR kan dia. Tapi aneh, kenapa tiap lihat dia senyum, tiap deket sama dia, gue deg-degan. Apa jangan-jangan gue dibalas? Sebenarnya ngapain ya polisi itu datang ke rumahnya Adel? Gue jadi nggak tenang kayak gini. Apa jangan-jangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin polisi tahu soal penembakan itu. Lagian aku juga kan nggak ninggalin jejak apapun malam itu. Pas aku booking villa, aku sengaja nggak pakai nama aku sendiri. Jadi aku yakin banget, ini pasti bukan kasus penembakan itu. Nggak mungkin. Tapi, gimana kalau itu memang benar soal kasus penembakan itu? Dan polisinya tahu kalau aku pelakunya. Sial! Aku jadi semakin nggak tenang kayak gini. Gimana ya? Adel. Aku harus tanya Adel. Seorang wanita berusia 60 tahun tertembak di dekat tempat villa Anda menginap. Apa mungkin Mas Marcel pelakunya? Tapi kan kata polisi bilang yang tertembak itu wanita usia 60 tahun. Ngapain Mas Marcel nembak dia? Kan yang aku lihat itu Mas Marcel ambil pistol terus ngejar Gladys. Aduh, kok aku nggak tenang kayak gini sih, jadi panik kayak gini. Mana aku dipanggil juga ke kantor polisi. Aku harus tenang, karena kan aku itu disuruh datang ke kantor polisi hanya sebagai saksi. Jadi, aku harus tenang. Gak usah panik. Mas Marcel?
Halo, Mas. Halo Beb, kamu lagi apa? Aku lagi duduk-duduk aja sambil mainan handphone. Kenapa, Mas? Oh, nggak apa-apa, aku cuma mau nanya aja. Tadi pas aku keluar, kok aku ngeliat ada mobil polisi datang ke rumah kamu ya? Apa kamu lagi ada masalah, Beb? Iya, Mas. Polisi itu datang ke rumah aku. Mereka itu lagi melakukan penyelidikan soal kasus penembakan di dekat Villa Bambu. Villa yang waktu itu kita datengin loh, Mas. Katanya waktu pas tanggal 13 malam, ada wanita usia 60 tahun tertembak di sana. Di dekat villa yang waktu itu kita datengin loh, Mas. Sial! Ternyata polisi udah tahu soal kejadian itu. Apa jangan-jangan mereka juga udah tahu lagi kalau aku pelakunya. Hah? Penembakan? Astagfirullah. Kok bisa? Terus gimana? Polisinya udah tahu siapa pelakunya? Tapi kenapa kamu yang ditanya-tanya? Emangnya kamu ada sangkut pautnya sama kasus penembakan itu? Ya enggak lah, Mas. Aku aja baru tahu kejadian ini. Polisi tuh cuma nanya apa aku ngelihat pelaku penembakannya atau enggak. Karena kejadiannya itu di dekat villa yang waktu itu kita datang. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab nggak tahu lah. Karena emang aku juga nggak dengar suara penembakan. Jadi aku jawab apa adanya kalau aku itu nggak dengar sama sekali ada penembakan. Oh gitu. Tapi Mas, aku sama kamu disuruh datang ke Polsek Sukabumi. Besok kita disuruh ke sana. Buat apa? Sebagai saksi kejadian ini. Tapi kok kenapa aku harus datang juga? Bukannya polisinya cuma datengin kamu doang ya? Ya karena polisi itu tahu aku datang ke villa itu bersama laki-laki. Halo, Mas? Mas? Kok langsung dimatiin sih? Sial! Kenapa jadi kacau semuanya? Kenapa aku ngerasa Mas Marcel tadi panik ya? Pas aku bilang harus ke Polsek Sukabumi. Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Marcel ada hubungannya sama kejadian penembakan itu kan? Mas Biru ingat nggak? Dulu waktu di Insan Mulia, Mas Biru tuh pernah loh bantuin ibu-ibu di sana buat ngambil bola yang nyangkut ke atas genteng. Nah terus di situ Mas Biru langsung manjat tuh pakai tangga. Wah, tinggi tuh. Tapi yang lucunya Mas, pas kamu mau turun, kamu lihat tangganya udah nggak ada. Tapi sumpah deh di situ lucu banget kamu. Nah, nggak lama Amira tuh datang Mas lewat situ. Terus Mas Biru ngeliat, Mas Biru minta tolong deh sama Amira, minta tolong buat ambilin tangganya. Tapi ya Mas, muka kamu tuh di situ, aduh ya ampun, lucu banget, kaget begitu tahu tangganya udah nggak ada. Kamu inget nggak Mas? Enggak. Gue nggak inget dan nggak tahu sama sekali. Gitu, ya coba dulu lah Mas diingat-ingat. Itu lucu banget tahu. Gini deh, Amira kasih clue-nya ya. Jadi, Aduh, lu apa sih? Dibilang nggak inget ya nggak inget. Maksa banget jadi orang. Pokoknya yang ada tentang lu, semua tentang lu itu gue nggak inget.
Makanya deh, jadi orang tuh jangan suka ngarang. Aduh, dari tadi gue garuk nggak nyampe-nyampe. Mana di tengah lagi gatalnya. Gimana garuknya nih? Gatal banget lagi. Kamu gatel-gatel mas punggungnya. Amira bantu ya. Enggak kok. Enggak, udah nggak gatel. Masa sih? Mm-mm. Itu garuk-garuk. Enggak kok, dibilang nggak gatel juga. Udahlah sini. Biar dibantu garuk ya. Udah, jangan deket-deket. Dibilang udah nggak gatel. Ya udah. Amira buang kulit apelnya dulu ya mas. Ya, terserah. Aduh, gatel. Kenapa nggak hilang sih gatelnya? Dari tadi nggak kegaruk, nggak nyampe nih tangan gue. Gue kayak gini juga masih gatel. Gimana coba nih garuknya? Mas Biru. Bener-bener deh. Dia balik lagi ke setelan lama, gede gengsi. Mana sih? Ayo duduk. Mau ngapain? Kita duduk dulu aja. Dibilang gue tuh udah nggak. Kiri. Kiri, Dikit, kebanyakan. sini, Atas lagi dikit. atas, Nah, ini, itu. Iya. Itu. ini. Garukin kenceng juga gak apa-apa. Hmm? Garukin yang kenceng juga gak apa-apa. Garukin yang kencang. Iya. Oke. Segini cukup. Iya, itu. Nah, itu. Selamat malam. Dok. Punggungnya gatel ya? Enggak, udah gak gatel. Ini dok, maksa banget pengen garukin. Padahal udah gak gatel dari tadi. Dokter, gimana kondisi saya? Dokter bisa lihat sendiri kan? Saya terlihat sehat. Dan dokter lihat kondisi saya kayak gak ada apa-apa. Ya kan dok? Saya aman kan? Ya, pas sekali saya di sini mau menyampaikan hasil hispatologi kamu ya Biru. Dan alhamdulillah dari hasil hispatologi ini kami tidak menemukan adanya tanda ganas pada tumor yang sudah diangkat. Alhamdulillah. Berarti besok boleh pulang kan? Kalau tidak ada masalah sampai nanti malam, artinya besok kamu sudah boleh pulang. Tapi ingat ya Biru, harus tetap dijaga pola makannya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang ketiga rutin olahraga jika kamu sudah merasa fit ya. Nanti saya akan ingetin Mas Miri ya dok. Sampai detik ini Gladys masih belum balik juga. Dan sekarang polisi udah mulai cari tahu soal kasus penembakan itu. Sampai-sampai aku sama Adel harus datang jadi saksi lagi. Gimana kalau nggak lama lagi polisi bakal tahu kalau aku pelakunya. Kalau aku yang udah nembak rata-rata. Enggak, aku harus tenang. Aku nggak boleh panik, ya. Tenang. Lagian kan aku cuma datang jadi saksi. Oke, sekarang aku relax. Ya, tenang. Hidup aku masih aman.
Pokoknya selama ingatan biru belum kembali, hidup aku akan tetap aman. Tapi sekarang gimana ya kondisi biru? Apa kondisinya masih sama kayak kemarin? Mas Noah. Aku harus telepon Mas Noah. Hai Mas, Hai sayang. nih aku bawain kamu buah. Soalnya kan dokter bilang kita harus makan makanan yang sehat supaya kita cepat punya anak. Oh iya? Kamu mau buah yang mana? Tunggu aku lihat Apel? dulu. Apel mau apa? Ada apel, Ada pir, ada pir. apel, pir. Akuin aja deh. Wah sayang, ini kayaknya manis ya. Dan seger. Aku cobain ya. Ini manis banget sayang. Dan enak lagi. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya kamu juga nyobain. Tapi aku potongin buahnya buat kamu. Sayang, biar sama-sama sehat dong dan kuat. Kamu mau kan kita cepetan punya baby? Ya udah ya. Mau ya? Aku suapin kamu apel aja ya. Aku maunya Maunya ini. mana? Sunkist. Oh, kamu lebih suka ini? Iya. Ya udah, oke. Aku suapin boleh? Boleh dong. Boleh. Enggak usah dipegang, aku aja bisa. Aku aja bisa. Oke. Enak kan? Sayang, sebentar deh. Kenapa? Nggak, sebentar. Jangan gerak. Jangan gerak ya. Ada yang ketinggalan. Repotan ya Mas? Iya, udah aman kok. Sayang, ada telepon sebentar. Aku angkat dulu ya. Sayang. Iya, halo Marcel. Halo Mas. Sekarang Mas Noah lagi di mana? Gue lagi di rumah. Kenapa, Sel? Oh gitu Mas. Aku pikir Mas Noah lagi di rumah sakit nemenin Biru. Oh, enggak. Hari ini yang jagain Biru itu Amira di rumah sakit. Oh gitu Mas. Terus sekarang gimana keadaan Biru? Sorry ya Mas, aku masih belum bisa jenguk Biru lagi dari kemarin. Iya, nggak apa-apa, Sel. Tadi sih Amira udah ngasih kabar. Katanya Biru sudah mulai membaik dan kemungkinan besar insya Allah besok udah boleh pulang ke rumah. Syukurlah kalau gitu Mas. Oh ya, tapi gimana Mas? Ingatannya Biru udah balik lagi? Belum, Sel. Ingatannya masih sama kayak kemarin. Bagus. Hidupku masih aman. Astagfirullah. Kasihan banget ya Mas Biru. Ya udah, besok aku jenguk Biru deh ya Mas. Kira-kira Biru sampai rumah jam berapa Mas? Oh, Biru akan pulang ke rumah gua, Sel. Kok gitu Mas? Kenapa? Iya, soalnya rumah yang gue tempatin sekarang itu adalah rumah bokap dan nyokap gue. Nah, Biru ingatannya tuh cuma sampai di tahun 2021. Dan dia ingatnya rumah yang dia tinggalin sekarang itu adalah rumah papa dan mama. Oh, I see. Iya Mas. Semoga ingatannya Biru cepat pulih ya Mas. Ya, amin. Amin, Sel, amin. Ya udah. Kalau gitu besok aku datang deh ke rumah Mas Noah buat jenguk Biru. Boleh, Sel. Lu masih ingat rumah gue kan? Masih dong Mas. Jalan Dahlia kan? Iya, Jalan Dahlia. Oke. Sampai besok ya Mas. Ya, bye. Sayang, ini Marcel nelfon aku katanya besok dia mau ke rumah kita untuk jenguk Biru. Oke. Untung aja. Biru masih belum ingat sama sekali. Setidaknya sekarang aku udah sedikit lega. Tapi aku harus tetap pastiin kondisi Biru. Karena begitu ingatannya kembali. Dan dia ingat siapa yang sebenarnya yang membunuh Tata Ratna. Aku bakal langsung habisin dia. Bener-bener niat banget tuh Sharonnya. Disuruh pergi, nggak pergi-pergi. Mau gue usir, kasihan udah malam. Mana lagi hamil gede lah. Punya rumah nggak sih sebenarnya dia?
nempel mulu sama gue. Kayak magnet kulkas. Mas, lampunya jangan dimatiin ya. Soalnya Amira takut gelap, Mas. Nggak apa-apa kan? Terserah. Selamat tidur, Mas. Amira istirahat dulu ya. Aduh. Kalau lu memang sangat mengenal gue, apakah lu juga mengenal nyokap gue? Gue nggak tahu kenapa nyokap sampai sekarang masih belum datang ke sini. Padahal setiap anak-anaknya sakit, nyokap tuh selalu khawatir. Selalu datang yang pertama. Karena nyokap akan melakukan apapun untuk membuat kita gak kenapa-napa. Tapi kenapa sampai sekarang Mama, Papa gak datang ke sini nengokin gue? Kalau aja Mama masih ada, Mama pasti akan selalu di sini untuk jagain kamu, Mas. Sedikit pun Mama pasti nggak akan tinggalin kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Tapi sayangnya, sekarang Mama udah nggak ada. Mama udah pergi untuk selamanya, Mas. Apa Mama sama Papa marah sama gue? Tapi gue salah apa? Siapapun lo dan apapun niat lo sama gue gak peduli. Gue cuma minta tolong satu hal. Tolong bawa Mama ke sini. Kenapa ya? Setiap ngomongin Mama, hati gue rasanya sakit banget. Maafin Amira, Mas. Untuk satu ini, Amira nggak bisa penuhin permintaan Mas Biro. Tapi Amira janji, Amira akan jaga Mas Biro seperti janji Amira ke Mama.